Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Zulfakor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai BBK atau berat badan kurang. Yang pertama bisa kita beri judul yaitu mewaspadai berat badan kurang pada si kecil. Salah satu indikator gizi yang paling sensitif adalah kenaikan berat badan. Anak disebut mendapatkan gizi baik dan pertumbuhan normal apabila pertumbuhan umur diikuti dengan pertambahan berat badan sesuai standar. Faktanya, masih ada sebagian anak yang mengalami masalah berat badan kurang. Umumnya, berat badan kurang pada si kecil terjadi ketika berat badan berada di bawah rata-rata dibandingkan dengan tinggi badan serta usianya. Kurangnya berat badan menurut umur anak atau BB menurut umur ini dapat mengindikasikan si kecil mengalami kurang gizi. Dalam hal ini, penting bagi si kecil untuk mendapatkan asupan makanan sehat dan gizi yang seimbang agar tidak terjadi masalah berat badan kurang. Yang kedua ini yaitu penyebab berat badan kurang pada si kecil. Berat badan kurang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain adalah faktor genetik atau keturunan, ekonomi dan gizi, karakteristik pendidikan orang tua, faktor psikologis seperti gangguan makan, faktor penyakit yang memiliki efek samping penurunan berat badan, serta obat-obatan yang dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan. Masalah bobot tubuh yang rendah dan kurangnya nutrisi dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh pada si kecil. Rawan infeksi, kekurangan energi, meningkatkan durasi serta tingkat keparahan pada penyakit menular. Dan jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan kematian. Selain itu, dapat menyebabkan si kecil berisiko mengalami gangguan perkembangan, sehingga kurang aktif dan sulit untuk berkonsentrasi. Pada akhirnya, si kecil akan mengalami kesulitan saat belajar dan beraktivitas di sekolah. Salah satu cara mengetahui kesehatan dan pertumbuhan anak dilakukan dengan memantau hasil penimbangan berat badan setiap bulannya. Di posyandu, hal ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur pemantauan KMS atau kartu menuju sehat. Kartu ini antara lain berfungsi sebagai alat bantu pemantauan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Beberapa tanda lain juga bisa dijadikan pedoman untuk mengetahui jika si kecil memiliki berat badan kurang. Di antaranya, tulang rusuk si kecil yang terlihat jelas saat Anda membandingkannya, dan juga ukuran pakaiannya yang tidak bertambah setelah beberapa bulan. Yang ketiga ini adalah cara meningkatkan berat badan si kecil. Cara terbaik untuk meningkatkan berat badan si kecil adalah dengan memperbaiki asupan nutrisinya. Si kecil perlu asupan kalori dan nutrisi yang berasal dari makanan yang mereka konsumsi. Pemberian nutrisi terbaik bisa dimulai dengan memberikan ASI sejak awal kelahiran. Sementara itu, kebutuhan kalori mereka mungkin tidak tercukupi dari makan 3 kali sehari seiring dengan bertambahnya usia. Untuk itu, meningkatkan kalori dalam asupan mereka adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan. Namun, bukan berarti Anda bisa bebas memberikan makanan tinggi kalori yang kurang sehat seperti minuman manis, permen, dan cake, karena bisa merusak gigi. Terapkan pola makan sehat yang mengandung gizi seimbang dengan memberikan makanan pokok yang mengandung karbohidrat, sayur, buah, ikan, daging, juga susu berikut dengan olahannya. Janganlah terfokus pada jumlah makanan, tapi fokuskan pada kualitas makanan si kecil. Jangan lupa berikan si kecil asupan nutrisi yang mengandung protein dan zat besi yang baik. Pastikan juga si kecil mendapat asupan susu antara 350 hingga 400 ml per hari. Batasi asupan jus atau cairan untuk si kecil, karena terlalu banyak minum dapat menurunkan nafsu makan dan menyebabkan diare. Jangan biarkan si kecil minum terlalu banyak sebelum makan, agar saat makan ia merasa lapar dan lahap
menyantap makanannya. Untuk yang selanjutnya yaitu dampak berat badan kurang terhadap perkembangan si kecil. Pada usia tumbuh kembang, berat badan menjadi salah satu indikator penting kesehatan dan perkembangan anak. Apakah berjalan normal atau tidak? Anak yang sehat biasanya memiliki berat badan ideal. Berat badan ideal bisa dicapai tentunya dengan gizi yang baik. Anak dianggap mendapatkan gizi yang baik dan pertumbuhan normal jika pertambahan umur diikuti dengan pertambahan berat badan sesuai standar internasional yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Namun, masih ada sebagian anak yang mengalami masalah berat badan kurang. Di Indonesia saja contohnya. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, prevalensi berat badan kurang atau underweight masyarakat Indonesia cenderung naik dari 18,4% pada 2007 menjadi 19,6% pada 2013. Tak hanya itu, data penilaian status gizi tahun 2015 menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu 18,8% yang terdiri dari 3,9% gizi buruk dan 14,9% gizi kurang. Kondisi tersebut mengkhawatirkan. Berat badan kurang pada anak perlu mendapat perhatian serius. Ketika berat badan anak di bawah ideal atau stagnan dalam jangka waktu lama, segeralah konsultasikan pada dokter anak atau dokter anak subspesialis tumbuh kembang anak. Pasalnya, kekurangan berat badan beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan dan gangguan pertumbuhan. Di antaranya, yang pertama adalah gampang sakit atau terkena infeksi. Studi menemukan hubungan antara peningkatan infeksi dan kekurangan berat badan. Malnutrisi dapat menyebabkan penurunan fungsi kekebalan tubuh dan juga menyebabkan anak menjadi kurus. Meningkatnya resiko infeksi tentu berpengaruh terhadap kesehatan anak. Anak akan gampang jadi sakit dan kesembuhannya kemungkinan lebih lama dibandingkan anak yang memiliki berat badan ideal. Karena itu, tidak mengherankan jika WHO menyebutkan bahwa anak yang malnutrisi seperti yang tercermin dari berat badan yang kurang dapat meningkatkan resiko kematian. Yang kedua adalah perkembangan terlambat. Keterlambatan perkembangan dapat dilihat pada anak-anak yang kurus, terutama anak-anak di bawah usia 3 tahun, di mana pada usia itu otak berkembang dengan cepat. Otak membutuhkan nutrisi untuk berkembang dengan baik. Anak-anak yang kurus mungkin kehilangan nutrisi penting karena kekurangan gizi dan malabsorpsi. Itu dapat mempengaruhi perkembangan otak dan menyebabkan penundaan dalam fase perkembangan. Yang ketiga adalah mempengaruhi kognitif dan prestasi akademik. Berdasarkan penelitian, anak-anak dengan berat badan kurang memiliki tingkat kognitif dan skor prestasi akademik yang lebih rendah pada usia sekolah dibandingkan anak-anak dengan berat badan normal. Yang keempat adalah pertumbuhan fisik terhambat. Pada penelitian yang sama juga terlihat bahwa anak yang mengalami masalah kekurangan berat badan menunjukkan ukuran fisik yang lebih rendah dibandingkan anak dengan berat badan ideal. Untuk meningkatkan berat badan anak, Anda perlu memperbaiki asupan nutrisinya dengan menerapkan pola makan bergizi seimbang. Bila perlu, Anda bisa memberikan formula pada nutrisi yang menyediakan energi 1,5 kilokalori per mililiter untuk meningkatkan berat badan anak dan status gizinya. Hasil uji klinis membuktikan asupan formula pada nutrisi dapat meningkatkan berat badan anak dalam 4 minggu.